Sesuatu dikatakan sebagai identitas itu kan berarti sesuatu yang sangat melekat, sesuatu yang mencirikan, sesuatu yang orang ketika disebut itu dia langsung kenal, oh itu maksudnya. Nah, jadi Muhammadiyah juga memiliki identitas sebagai sebuah gerakan. Maka di dalam ADART kita tidak disebut sebagai organisasi tetapi gerakan, karena filosofinya yang namanya gerakan itu ya kalau tidak bergerak berarti ya dia tidak berbuat apa-apa. Artinya menjadi Muhammadiyah adalah menjadi sesuatu yang bergerak. Kalau dia tidak bergerak, meskipun dia punya batik Muhammadiyah, punya NBM ya, punya kartu identitas Muhammadiyah tadi, sesungguhnya dia tidak Muhammadiyah. Maka filosofi awalnya adalah di mana kita menjadi bagian dari Muhammadiyah, maka di situ ada gerakan, di situ ada sesuatu yang kita tawarkan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, identitas Muhammadiyah itu dikenal dengan 3 gerakan ya. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kenapa disebut sebagai gerakan Islam? Ya karena memang sumbernya Islam, Al-Quran dan Sunnah. Yang diperjuangkan adalah Islam. Ada nilai-nilai Islam yang diusung oleh Muhammadiyah di berbagai sektor dakwah yang bisa dilakukan. Nah, Islam adalah sebagai apa? Semacam the way of life ya, sebagai jalan hidup bagi Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu sendiri bukan agama, tetapi Muhammadiyah adalah semacam sarana, sebagai wasilah bagi orang-orang yang ada di dalamnya untuk memperjuangkan agama yang bernama Islam itu. Sehingga sumber utama di dalam memahami hukum, di dalam memahami tata cara ibadah, di dalam memahami gerakan dan mengaksentuasikan gerakan itu ya semuanya diambil, dirujuk dari Al-Quran dan Sunnah begitu. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebagaimana firman Allah ya di dalam banyak tempat, termasuk ayat yang menginspirasi berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah kan ada kata ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memang misi utama Muhammadiyah ini dakwah. Jadi apapun yang kita punya perguruan tinggi, tujuan utamanya adalah dakwah. Kita punya rumah sakit, tujuan utamanya adalah dakwah. Kita punya panti asuhan, tujuan utamanya adalah dakwah. Kita punya lembaga keuangan, tujuan utamanya adalah dakwah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam semua sektor, lini kehidupan dan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah dengan beragam bentuknya yang macam-macam itu, sebenarnya muara utamanya adalah dakwah, bukan hal yang lain. Muara utamanya adalah mengajak orang kepada al-khair, mengajak pada kebaikan, menjauhkan orang dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari kezaliman. Tentu hari ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi sangat luar biasa, ragam dan bentuknya. Di bidang politik misalnya, Muhammadiyah kan pernah juga berijtihad ya, ijtihad politik, mendirikan salah satu partai pada era tahun 98 ya, pasca euforia reformasi pada saat itu. Meskipun tidak ada hubungan antara Muhammadiyah dengan partai itu, tetapi harus diakui bahwa itu bagian dari ijtihad politik kita. Apa sesungguhnya tujuan utamanya? Ya dakwah melalui politik. Belum lagi model-model politik kebangsaan Muhammadiyah yang kita masuk ke jantung kekuasaan, memberikan kader-kader terbaiknya untuk berkiprah, untuk memperbaiki negara ini, memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya agar bangsa ini berjalan dengan baik. Itu juga bagian dari dakwah. Belum dalam sektor ekonomi, betapa luar biasanya sekarang gerakan ekonomi Muhammadiyah yang lahir dan menjamur di mana-mana, yang itu sangat bermanfaat bagi umat. Apakah hanya kepentingannya adalah bisnis saja? Tidak. Muara dari semua itu sekali lagi adalah dakwah. Rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah berapa banyak, lembaga pendidikan
berapa ribu perguruan tinggi, berapa ratus yang ada di seluruh Nusantara, bahkan juga di luar negeri. Apa kepentingan semua itu? Muaranya adalah dakwah. Jadi tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, identitas Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid ya, atau pembaharuan, atau sebagai gerakan yang punya tujuan agar agama ini difahami oleh masyarakat itu secara murni, secara baik, secara otentik. Maka karena resiko dari tajdid atau pembaharuan itu ya memang Muhammadiyah harus menawarkan sesuatu yang baru. Bukan agama baru, tetapi cara pandang baru, cara memahami agama yang baru. Satu contoh misalnya, salah satu klaim Muhammadiyah itu adalah kita tidak bermadhab, di mana lazimnya organisasi atau ormas keagamaan di Indonesia maupun di belahan bumi yang lain itu biasanya menganut pada madhab tertentu. Bukan berarti itu salah, tidak, tetapi dalam pandangan Muhammadiyah itu menyebabkan kerangka berpikir kita menjadi tidak luas karena terjebak hanya pada madhab tertentu saja. Nah, bagi Muhammadiyah memahami agama ini tidak harus bermadhab, tetapi langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bukan bermakna bahwa Muhammadiyah anti terhadap madhab. Jadi tidak sama sekali. Ini juga pemikiran yang keliru yang sebagian masyarakat seolah-olah mengatakan bahwa Muhammadiyah ini sombong banget nih tanpa mau mengikuti madhab tertentu. Sebenarnya bukan begitu. Muhammadiyah hanya tidak menisbahkan diri pada madhab tertentu, entah madhab Syafi'i, entah madhab Hambali, entah madhab Maliki dan seterusnya. Tetapi bukan berarti kita anti terhadap madhab. Kita menggunakan pendapat-pendapat para ulama yang luar biasa itu di dalam konteks memperkokoh argumentasi keagamaan yang difahami oleh Muhammadiyah. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah anti terhadap madhab, tidak sama sekali. Tetapi memang kita tidak bermadhab tadi, sekali lagi. Jadi konsekuensi dari tajdid itu salah satunya adalah semacam itu. Tetapi Muhammadiyah kan juga sangat terbuka dan sangat toleran. Tidak mengklaim bahwa dirinya itu sebagai gerakan yang paling benar dan menutup diri dari kebenaran informasi yang datang dari kelompok di luar Muhammadiyah. Tidak sama sekali. Jadi kita sangat terbuka, jadi open mind, open kritik pada siapapun. Jadi silahkan jika mau mengkritik, memberikan masukan kepada Muhammadiyah, tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga menyodorkan argumentasi dan pemikiran keagamaan yang sangat baik. Nah, Muhammadiyah ingin membawa wajah Islam itu pada wajah yang modern, wajah yang excellent, wajah yang tidak kumuh, wajah yang tidak terjebak pada romantisme masa lalu. Maka ada istilah di dalam konteks tajdid Muhammadiyah itu adalah ada istilah purifikasi, pemurnian terhadap ajaran Islam dari faham-faham agama yang memang tidak murni. Tidak murni dalam hal ini maksudnya adalah menyimpang dari pokok ajaran itu sendiri. Kalau sekedar perbedaan pendapat, saya kira itu wajar dan itu difahami oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari heterogenitas, dari pluralitas memahami agama. Itu hal-hal yang lazim, hal yang lumrah, hal yang alami saja gitu. Tetapi kalau perbedaan itu sudah menyangkut pada wilayah-wilayah yang menyimpang dari urusan agama, dari pokok agama itu sendiri, maka ini harus diluruskan dan dimurnikan. Khususnya dalam hal ini wilayah kerja Muhammadiyah adalah menyangkut pada pokok akidah dan juga dalam urusan ibadah. Bagaimana akidah yang lurus, bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah yang otentik, itulah yang dicoba diusung dan difahami oleh Muhammadiyah. Kemudian bagaimana ibadah, tata cara yang diajarkan Rasulullah. Maka kita punya namanya kitab Himpunan Putusan Tarjih. Itu adalah kumpulan putusan ulama-ulama Muhammadiyah
ketika memahami tata cara ibadah, dalil-dalil sahih yang berkenaan dengan ibadah. Lalu selain purifikasi atau pemurnian, gerakan tajdid itu juga melakukan yang namanya dinamisasi. Yang ini merupakan wilayah muamalah, wilayah yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, wilayah hubungan sosial kemasyarakatan, wilayah-wilayah yang urusannya adalah urusan keduniawian. Artinya apa? Pada hal-hal semacam itu memang agama ini harus bisa menyesuaikan dengan konteks zaman, harus luas pandangannya. Sehingga Islam bisa tampil modern, Islam tidak kedodoran ketika dihadapkan dengan isu-isu pluralisme. Islam tidak tampak tertinggal ketika berhadapan dengan sains dan teknologi. Jadi kita menjadi sangat luas, menjadi sangat dinamis, menjadi sangat modern. Sehingga penampilan kita juga tidak penampilan yang kumuh dan ketinggalan zaman. Sehingga Muhammadiyah memahami dalam konteks muamalah kita harus menjadi sangat dinamis, tidak anti. Misalnya kan ada sih kelompok yang anti terhadap Barat, misalnya sesuatu yang datang dari Barat itu harus ditolak. Atau kalau sekarang tren misalnya anti terhadap Cina, apapun yang berasal dari Cina itu harus ditolak misalnya. Nah, Muhammadiyah tidak memahaminya semacam itu. Ketika itu adalah sains, dia ilmiah, dia argumentatif, dia objektif, dia sistematis misalnya, dimanapun dan dari manapun dia berasal, maka dia bisa diterima selama hal-hal baru itu tidak bertentangan dengan agama. Begitu. Sehingga inilah gerakan tajdid kita yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah menginginkan agar agama ini, umat Islam ini di era yang semakin perubahannya luar biasa itu tetap bisa survive di dalam konteks kemajuan zaman, tetapi dalam waktu yang bersamaan tidak meninggalkan nilai-nilai agama.